Oh, sebentar, Klip, saya tanya tadi, mata ilahi, halo mata ilahi, tadi saya tanya dari tadi tidak jawab. Tidak. Halo mata ilahi. Salpe, Oke, oh, salpe Romo. saya pikir engkau jadi patung di sini. Oh, iya. Kembali ke Klip Short. Oke, sebentar ya mata Saya ilahi. masih di bawah pastoran. Engkau masih di pastoran? Klip Short. Romo. Kaptron telah kehilangan arah setelah meninggalkan tradisi. Bertobatlah, SSP 10. Kaptron telah kehilangan arah setelah meninggalkan tradisi. Meninggalkan tradisi yang mana? Nggak pakai tridentin, Romo. Harus tridentin. Tidak ada Harus masalah. latih. Katolik tidak pernah menghilangkan tridentin. Lo mau rayakan tridentin, silakan rayakan. Oke. Naikkah kalau engkau jangan dari tulis-tulis itu naik tuh, bawa data ke sini. Jangan hanya tulis-tulis di bawah saja. Klip Short, silakan Klip Short. Iya Romo. Ini kan aku kan sering lihat video ya. Kayak sering lihat komen-komen Protestan katanya waktu Martin Luther itu memisahkan diri dari gereja Katolik, itu salah satu alasannya karena Paus itu menjual surat indulgensi. Itu gimana Romo? Bisa tolong dijelaskan? Aduh, ini sudah bosan jelaskan terus ini. Protestan bisa buktikan dulu ada surat indulgensi atau tidak? Kau tanya mereka itu, mereka buktikan dulu surat indulgensinya, baru jelaskan. Baru pertanyaan saya, itu untuk gereja universal atau apa? Engkau pernah tanya mereka seperti itu? Kalau soal indulgensi, engkau jangan keliru. Martin Luther sendiri menganatemakan mereka yang menentang indulgensi di dalam tesisnya nomor 71. Dia bilang anatema untuk semua mereka yang menentang indulgensi kepausan. Engkau pernah tanya mereka setelah membaca, mereka telah membaca poin ini atau tidak? Klip Short. Engkau dari mana Klip Short? Engkau dari gereja mana? Engkau Protestan atau Katolik, Romo Katolik. Oke, pertanyaan saya, engkau pernah tanya mereka, buktikanlah di dalam tesis-tesisnya Martin Luther bahwa dia menentang indulgensi. Oh gitu ya Romo. Nah, di tesis nomor 71 dia bilang anatema mereka yang menentang indulgensi kepausan. Berarti yang mungkin dia kritik pada Martin saat Luther itu, yang mungkin dia kritik pada saat itu di Wittenberg, ada satu keluarga yang memanfaatkan itu untuk korupsi. Dan itu engkau harus kembali ke Konsili Trente. Justru dari 51 yang ditolak kan tesis-tesisnya. Tapi yang lain diterima. Jadi yang saya tidak mengerti, engkau tahu nggak surat dosa untuk Protestantisme sekarang itu ada di persepuluhan. Bayar 10, bayar persepuluhan supaya Tuhan membuka langit, kutub-kutub langit. Itu kan indulgensi, surat indulgensi yang sangat nyata di dalam Protestantisme yang mempraktikkan persepuluhan. Persepuluhan adalah jalan ke surga. Engkau kenapa kau tidak tanya balik di situ? Iya Romo. Berapa kali beberapa pendeta bilang persepuluhan adalah haknya Tuhan Allah. Bagaimana kami mencuri persepuluhan? Jackson, engkau tolong baca atau Yolita Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10. Justru yang mempraktikkan surat indulgensi itu mereka dengan persepuluhan. Yang mereka ambil basisnya di Maleakhi 3 ayat 7 sampai 10. Itu surat dosa loh. Kamu mencuri dari Tuhan. Kamu menipu Tuhan Allah. Tetapi Jackson, engkau tunjukkan, tapi di interlineal itu dia tidak bilang menipu, dia bilang mencuri. Saya bacakan izin ya Cik Yulita. Ya, lanjut.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih mau menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Lanjut. Seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bayangkan, dengan cara seperti apa? Bayar persepuluhan. Supaya Tuhan membuka langit-langit. Jadi lebih parah di situ kalau kita mau analisa. Praktek surat indulgensi itu di persepuluhan. Kalau kita mau analisa Maleakhi tadi. Siapa yang berani mengatakan bilang tidak? Ini bahaya banget loh. Dalam analisa seperti itu. Jadi pernahkah engkau tanya kalian Protestan yang tukang bilang surat indulgensi. Bosan juga ya. Jackson engkau jelaskan dulu. Atau ada ya. Iya, framingnya gitu terus, Romo. Kan Romo, soalnya Jackson sambil masak soalnya Romo. Oh iya, mantap lah. Oke, Degia atau siapa mau jelaskan sedikit? Agak capek juga jelaskan terus-terus. Sudah sering. Kalau masalah indulgensi itu, masalah indulgensi itu malah sekarang tuh yang melakukan itu Protestan loh. Mereka suka menjual katanya dengan akumulasi perpuluhan tingkap-tingkap surga akan dibuka. Itu yang praktek mereka lakukan sekarang. Iya memang. Katolik sudah close. Itu yang mereka, itu indulgensi bagi mereka, surat indulgensi itu di persepuluhan. Memang begitu. Tidak bisa ditipu. Mereka menggunakan itu Maleakhi. Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit dan semuanya. Kalian telah mencuri daripadaku. Bagaimana kami kembali kepadamu? Bayar persepuluhan. Ternyata persepuluhan untuk anak yatim, janda, untuk orang asing dan Lewi, bukan untuk mereka. 2 tahun lagi. Iya, bayarnya harus 3 tahun. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Philipsor, makanya ketika ditanya seperti itu, engkau harus tanya mereka, buktikanlah di mana ada surat. Yang kedua, praktiknya di mana? Di seluruh gereja. Dan yang ketiga, pertanyaan untuk mereka, apakah mereka sedang melakukan surat indulgensi zaman sekarang? Ada di persepuluhan. Supaya engkau masuk surga bayar persepuluhan. Kilo besar, engkau bisa mengerti. Itu framing. Kenapa mereka tidak sentuh inkisisi Protestan yang lebih dari 60.000 pembunuhan, pembantian? Kenapa mereka tidak pernah sentuh itu? Gara-gara bukunya Luther terjadi apa kepada orang-orang Israel? Mau tahu tentang inkisisi Protestan, sadisnya? Saya tidak mau, nanti mereka malu sendiri. Masa keluarkan data semua tentang inkisisi Protestan? Berapa pembantaian? Berapa pembunuhan?
Lebih sadis loh, sangat sadis Inquisisi Protestan itu. Kenapa diserang Katolik terus? Patung lah, indulgensi lah. Kenapa kalian tidak baca sejarah kalian? Di mana gara-gara itu reformasi yang kalian buat itu terjadi pembantaian begitu banyak dalam Inquisisi Protestan? Kita mesti cari Inquisisi Protestan dulu nih. Mereka tahu Pembantaiannya bertujuan untuk apa, Romo? semua yang percaya yang Katolik dibantai. Oh, Tahu kan engkau penyerangan 6 Mei 1527 penyerangan kepada Roma? Berapa penduduk Roma waktu itu? Ada 45.000, sisa 19.000. Engkau tahu tidak? Para biarawati ditusuk dengan pedang, maaf ya, barang mereka, dan dibuang ke sungai. baru dengar, Romo. Makanya kau harus belajar baik-baik. Inquisisi Protestan berapa yang meninggal? Pembantaian kepada para biarawan-biarawati, para Katolik-Katolik. Dan kau sandingkan Inquisisi Katolik oleh Spanyol, berapa yang meninggal? Itu dibantai, dipaksa masuk ajaran mereka atau gimana? Yang Katolik dibunuh. Tapi ada pilihan nggak mau masuk Protestan gitu? Nggak ada pilihan, dibunuh semua, dibantai semua. Pokoknya langsung dibunuh. Oke. Engkau cari sendiri itu. Berapa, gara-gara bukunya Luther, berapa Yahudi dibunuh? Engkau tahu tidak? Enggak, Romo. Belajar itu. Di framing mereka Katolik seperti ini tidak ada bukti. Dan engkau bayangkan tanah suci yang mereka kunjung sekarang, yang pendeta-pendeta jual tiket untuk ke tanah suci. Bayangkan kalau itu perang, tidak waktu perang salib tidak ada Protestan di situ. Kalau tidak ada Katolik-Katolik yang pergi bela tanah suci, hancur semua tanah suci sekarang. Lalu mereka sekarang Berarti mereka menikmati doang, Romo. ya, Menikmati perjuangan. ya memang menikmati perjuangan. Bukan hanya menikmati perjuangan, pergi ambil kitab sucinya Katolik punya, dia pergi ke sana, selesai. Kan bukan kitab suci, bukan jatuh dari surga. Luther kan waktu dia keluar, dia ambil kitab suci, bawa dia punya tuh. 27 kitab suci perjanjian baru dibawa mereka. Tapi kenapa mereka dengan percaya dirinya membidatkan kita yang Katolik? Suara klips kecil. Tidak dengar. Tapi walaupun mereka mengambil istilahnya kitab kita, mereka membidatkan kita, itu gimana, Romo? Bingung juga. Untuk membidatkan itu bukan, itu persoalan besar ya. Itu harus ada magisterium, hierarki yang bilang, memutuskan bahwa mereka bidat atau tidak bidat, anatema atau tidak anatema. Kan Konsili Trento sudah menganatemakan semua ajarannya Luther. Protestan bro, Ortodoks saja ketika sudah berpisah dari tahta suci Roma, itu mereka tidak ada konsili lagi, betul kan Romo? Benar, mereka Karena konsili itu boleh terjadi, karena konsili itu boleh terjadi, syarat pertama itu harus ada otoritas kepausan, asal kamu tahu bro. Jadi ketika terjadi skisma, Ortodoks itu tidak memiliki otoritas untuk mengadakan konsili. Kenapa? Yang pertama karena mereka tidak memiliki paus. Yang kedua karena mereka terpisah dari gereja yang sejati. Apa gereja sejati? Santo siapa? Yang dari Kartago, Romo saya lupa. Beliau yang mengatakan extra ecclesiam. Justinus. Justinus. Irenaeus. Siapa namanya teman-teman saya lupa. Cyprianus. Santo Cyprianus dari Kartago mengatakan apa? Di luar persekutuan gereja Roma tidak ada gereja sejati. Artinya apa? Ketika gereja, komunitas gereja memisahkan diri untuk memisahkan dari persekutuan Roma, maka mereka tidak memiliki otoritas untuk mengadakan yang namanya konsili. Jangankan Protestan bro, Ortodoks saja tidak bisa, apalagi Protestan. Kalau kemudian Protestan ingin membidatkan gereja Katolik, pertanyaan yang mendasar, apa otoritasnya? Apa otoritasnya untuk membidatkan gereja Katolik? Tidak ada.
Sementara otoritas itu diberikan oleh Kristus kepada gerejanya melalui Petrus sebagai pemimpinnya. Otoritasnya Bapak Pendeta itu. Ya, Mereka- yang kedua. Pak Ambrose, silakan. Iya, antar denom aja mereka nggak punya otoritas kok. Mau membidatkan Katolik kan lucu. Sesama denom aja mereka saling bertentangan. Beda tafsiran dan sebagainya. Makanya kalau ditanya, Protestan itu agama? Kirim. Protestan itu agama? Clip short. Protestan itu agama? Agama, Romo. Mereka punya kitab suci ambil dari mana? Dari pengkanonan Katolik. Berarti mereka bukan agama. Karena mereka bawa Katolik punya. Berarti mereka nggak punya kitab suci kalau gitu. Mereka nggak punya kitab suci. Kondisi pertama, Buddha punya kitab suci? Ya, Romo? Buddha punya kitab suci? Punya. Punya, Hindu punya kitab suci? Punya. punya. Tapi Protestan punya kitab suci? Oh iya, dibawa dari Katolik. Ah, lucu kan? Tapi kan klaimnya dia juga pengikut Kristus. Bukan soal itu, saya tidak omong tentang pengikut, saya omong tentang kitab sucinya siapa. Iya. Itu gampang sekali sih kalau bilang mereka pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kalau seperti Romo Protes bilang itu Kristus yang dimutilasi. Kristus yang mengatakan bahwa tubuhnya hanya simbol, bukan benar-benar tubuh. Udah gitu Kristus yang mereka ikuti adalah Kristus yang tidak mendirikan satu gereja tapi banyak denom. Jadi Kristus yang mana yang mereka ikuti? Itu sih simpel kalau misalnya pertanyaan. Kita dalam satu Kristus. Kamu Kristus yang mana? Yang tidak mengakui murid-muridnya, yang tidak mengakui ibunya, yang harus membuang aja ke sampah itu ibunya dan para kudus. Kristus yang mana yang kalau mereka bilang kita sama-sama dalam percaya Yesus? Yesus yang mana? Kristus yang mana? Katanya sih kembali lagi ke Alkitab. Ya mereka harus kembali ke Alkitab yang benar, jangan asal comot-comot asal tafsir. Pengajaran Alkitab itu Tadi hanya di gereja Katolik yang bisa menafsirkan. Yang mempunyai kewenangan untuk mengajar dan menafsirkan adalah magisterium. Itu ada di kitab suci. Ya, tadi kan bro mengatakan mereka mengaku pengikut Yesus tuh. Apakah artinya mereka pengikut Yesus yang benar? Matius 7 ayat 21. Kan kembali kepada kitab suci. Back to Bible. Ya, kita back to Bible. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Perhatikan, bukan setiap orang. Artinya apa? Ada beberapa orang yang berseru dalam nama Yesus diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah pertanyaannya, apa kehendak Bapa di surga? Agar kemudian pengikut Yesus selamat. Yohanes 6 ayatnya yang ke-40 dan 53. Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Yesus. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Lalu apa kata Yesus? Syarat agar selamat. Yohanes 6 ayatnya yang ke-53. Apa kata Yesus? 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang yang makan dari roti ini, ia akan mempunyai hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang kuberikan untuk dunia ini. Maka bertengkarlah orang Yahudi sesama mereka dan berkata, bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, sama seperti komunitas Protestan. Wah, orang Katolik ternyata kanibal memakan daging Yesus. Nah, dejavu kan? Pernyataan orang-orang Protestan modern sekarang itu ternyata sudah disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, bagaimana bisa dia memberikan dagingnya untuk kita makan? Lalu apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, perayaan Ekaristi, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Lalu apa responnya murid-murid Yesus? Ayat 60. Sesudah mendengar semua itu, banyak daripada murid-murid Yesus dan berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah mereka, adakah perkataanku mengguncangkan imanmu? Sama seperti Protestan. Ketika orang Katolik mengatakan, ketika perayaan Ekaristi, kami benar-benar memakan tubuh dan darah Kristus. Wah, Katolik ternyata pagan, memakan daging kanibal. Apa kata Yesus? Kamu tidak akan selamat kalau tidak percaya. Lanjut Romo. Oke, Clips. Ada hal lain? Ini Romo, kalau boleh satu lagi pertanyaan. Kan saya pernah dengar Lev Romo itu bilang kalau bukan itu sih, saya juga sebenarnya tahu kalau di kita Katolik itu kan dilarang untuk apa aborsi atau menggugurkan kandungan kan. Terus misalnya ada ini Romo di dalam dari dokter itu bilang kalau bayi ini misalnya udah diketahui nih kondisi fisiknya nanti kalau misalnya lahir ada kecacatan yang merugikan si bayi nih. Kalau kayak gitu gimana Romo? Boleh kita diiniin? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Aborsi, tahu dan mau tidak boleh. Walaupun kondisinya kayak cacat parah gitu. Tidak boleh. Itu bukan makhluk hidup. Itu bukan anak kalau dia cacat. Karena ingat bahwa anak tidak pernah memilih bapa dan mamanya. Laki-laki dan perempuan ketika mereka melakukan hubungan itu selalu terbuka kepada kelahiran anak. Itu dokumen gereja sangat jelas. Tidak ada dengan alasan apapun engkau mengatakan bahwa karena anaknya akan lahir cacat, maka engkau buang. Ketika anak sapi lahir dan itu cacat, tetap dinamakan anak sapi. Tetap. Seorang anak manusia lahir cacat, apakah itu bukan manusia? Manusia, Romo. Kelis, saya tanya Kelis. Kalau tadi engkau sudah saya bandingkan dengan sapi dan itu tetap jadi anak sapi. Sekarang ketika seorang anak manusia lahir dan cacat, apakah itu bukan anak manusia? Manusia Romo. Lalu kenapa engkau mau menolak? Ya, cuman nanya aja Romo. Ya, Soalnya tidak apa. kan Maksudnya saya buat komparasi supaya engkau memilih bahwa sapi tetap anak sapi. Waktu manusia lahir, tetap anak manusia. Apapun kondisinya. Siap Romo. Ya. Siap Romo, makasih Romo. Saya kenal banyak pasangan yang anaknya spesial sampai sudah umur 40-an, 50 masih setia menjaga. Dari lahir. Tidak mudah. Mereka menganggap bahwa itu salib yang mereka harus pikul bersama dengan Tuhan. Karena anak itu lahir bukan karena keputusan anak itu, melainkan keputusan bapa dan mama yang melahirkan anak itu. Alasan berarti nggak menerima alasan nanti kasihan anaknya gitu, enggak ya? Tidak ada pakai alasan itu. Berarti engkau nanti kalau memang dalam penyakit bahwa sapi itu cacat, berarti engkau memilih apa untuk engkau buang anak sapi itu? Sedangkan sapi aja, binatang aja kita tidak mau buang, apalagi anak manusia. Makanya gereja Katolik menentang abortus, menentang juga euthanasia, menentang pembunuhan, pembantaian manusia. Termasuk bayi tabung juga, Mo, ya? Bayi tabung tidak
diperbolehkan dengan cara inseminasi dengan cara apapun tidak diperbolehkan oleh gereja Katolik. Karena melawan kodrat sebagai perempuan dan laki-laki. Kamu diciptakan untuk barang itu, ya buat apa? Kamu tidak pakai. Oke, clip short. Terima kasih ya. Oke Romo. Oke, kalau ada pertanyaan lain, tahan pertanyaan sini tidak apa-apa.